Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan mengidentifikasi analisis pada sistem layanan bank digital yang ada di Indonesia. Oke, di era digital saat ini, layanan perbankan di Indonesia sedang mengalami revolusi besar. Perubahan gaya hidup masyarakat yang serba cepat ditambah perkembangan teknologi internet dan smartphone membuat kebutuhan akan layanan keuangan yang praktis semakin tinggi. Jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke kantor cabang bank, menunggu antrian panjang, dan mengisi banyak formulir untuk sekedar membuka rekening bank atau melakukan transaksi atau transfer. Kini semua proses bisa dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan di layar HP. Tren ini semakin kuat setelah pandemi, di mana mobilitas masyarakat terbatas dan orang mulai terbiasa transaksi secara digital. Dari data yang dirilis Bank Indonesia dan OJK, nilai transaksi digital banking terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sudah mencapai ribuan miliaran rupiah setiap bulannya. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya adaptasi layanan perbankan digital oleh masyarakat. Layanan bank digital di Indonesia sendiri cukup beragam. Kita bisa membaginya menjadi dua kategori utama. Pertama, layanan mobile banking yang memiliki bank konvensional seperti BCA Mobile, Brimo dari BRI, BNI Mobile, Living by Mandiri, dan berbagai aplikasi yang serupa. Layanan ini pada dasarnya adalah perpanjangan digital dari layanan konvensional yang sudah ada dengan cabang fisik. Inilah yang sering disebut sebagai neon bank, misalnya Jago, Blue by BCA Digital, Alobank, Siabank, Bank Neo Komersi, dan lain bank. Bank-bank digital murni ini hadir dengan pendekatan berbeda, lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat dalam hal inovatif, karena mereka tidak terbebani dengan biaya operasional kantor cabang. Fitur yang ditawarkan pun semakin beragam dan sangat memanjakan pengguna. Proses pembukaan rekening bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan eKTP dan verifikasi wajah melalui kamera ponsel. Tidak perlu datang ke cabang atau membawa dokumen secara fisik. Transfer uang antar bank seringkali gratis atau jauh lebih murah dibanding layanan konvensional. Banyak bank digital juga sudah terintegrasi dengan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan serta marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur menabung otomatis, deposito dengan bunga kompetitif, hingga investasi reksadana atau saham yang bisa dilakukan langsung dari aplikasi. Dengan kata lain, satu aplikasi bank digital bisa menjadi pusat pengelolaan keuangan pribadi itu sendiri. Jika kita menganalisis ekosistem ini dengan metode
SWOT, SOT, kita akan menemukan gambaran yang cukup menarik. Dari sisi kekuatan, layanan bank digital jelas menawarkan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Nasabah tidak lagi dibatasi oleh jam operasional cabang. Semua bisa dilakukan 24 jam, 7 hari seminggu. Biaya operasional yang rendah membuat bank digital bisa memberi bunga tabungan yang tinggi, promo cashback, dan berbagai program loyalitas yang menguntungkan nasabah. Selain itu, fleksibilitas teknologi memungkinkan bank digital akan lebih cepat meluncurkan produk baru, misalnya integrasi dengan platform ride hailing, e-commerce, atau layanan pembayaran berbasis kris. Namun tetap ada kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Literasi digital masyarakat Indonesia masih belum merata. Di kota-kota besar, masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi digital. Tetapi di desa pedesaan atau pelosok, masih banyak yang belum akrab dengan sistem perbankan. Selain itu, akses internet tidak merata juga menjadi tantangan. Bank digital sepenuhnya tergantung pada smartphone, jaringan internet. Jika keduanya tidak tersedia, maka layanan ini tidak bisa digunakan. Dan di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya pada keamanan bank digital. Terutama bank digital murni tidak memiliki kantor fisik. Mereka masih merasa lebih aman menyimpan uang di bank konvensional yang bisa mereka datangi secara langsung. Dari sisi peluang, pasar Indonesia sangat besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan mayoritas penduduk berusia produktif, potensi pertumbuhan bank digital sangat menjanjikan. Generasi milenial dan Gen Z yang sudah terbiasa menggunakan teknologi sejak kecil adalah target utama. Apalagi masyarakat juga mendorong adopsi pembayaran digital melalui kris dan sistem BI Fast yang membuat transfer antar bank lebih cepat dan murah. Peluang lain adalah integrasi dengan ekosistem fintech, insurtech, dan e-commerce, sehingga bank digital tidak hanya menjadi tempat menyimpan uang, tapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi digital sehari-hari. Namun, ada juga ancaman serius yang perlu diperhatikan. Ancaman terbesarnya adalah masalah keamanan cyber. Kasus phishing, pencurian data pribadi, hingga penipuan digital semakin marak. Jika bank digital tidak bisa menjamin keamanan data dan data nasabah, kepercayaan masyarakat bisa runtuh. Persaingan antara bank digital dan fintech juga semakin ketat. Masing-masing berlomba-lomba memberikan bunga tinggi, promo gratis, transfer, hingga cashback yang pada akhirnya bisa menggerus keuntungan. Selain itu, regulasi yang terus berubah juga bisa menjadi tantangan, karena bank digital juga harus memiliki penyesuaian diri dengan aturan baru dari OJK maupun Bank Indonesia. Nah, kita bisa melihat beberapa kasus studi seperti Bank Jago, misalnya bank membangun integrasi yang kuat dengan ojek dan ekosistem Goto. Hal ini membuat Jago bukan sekedar aplikasi perbankan, melainkan bagian dari gaya hidup
pengguna ojek yang sehari-hari melakukan transaksi transportasi, pesan makanan, hingga belanja online. Blue by BCA Digital mengambil strategi berbeda dengan menyasar generasi muda melalui tampilan aplikasi yang segar dan ramah pengguna, sembari tetap memanfaatkan reputasi besar BCA. Siabang adalah contoh lain yang mengandalkan integrasi dengan Shopee untuk mendorong adopsi. Banyak pengguna pertama kali mengenal Siabang karena dapat promo ketika berbelanja di Shopee. Dari contoh-contoh ini ya, terlihat bahwa keberhasilan bank digital sangat tergantung pada strategi kolaborasi dengan sistem ekosistem digital lain. Lihat tren ke depan, masa depan digital di Indonesia sangat cerah. Pertumbuhan jumlah pengguna internet dan smartphone akan terus mendorong adopsi. Namun, ada beberapa catatan penting. Edukasi literasi keuangan dan digital harus tetap digencarkan agar masyarakat semakin percaya diri dalam menggunakan layanan ini. Bank digital juga harus berinvestasi besar dalam sistem keamanan untuk melindungi data nasabah. Selain itu, kolaborasi antar bank, fintech, dan regulator sangat penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, aman, dan inklusif. Jika semua faktor ini bisa dijalankan dengan baik, bank digital tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi benar-benar menjadi masa depan perbankan di Indonesia. Sebagai penutup, dari kesimpulannya dulu, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa sistem layanan bank digital di Indonesia berkembang dengan sangat pesat berkat dorongan teknologi, perubahan sistem perilaku masyarakat, serta dukungan regulasi. Kehadiran bank digital baik yang berasal dari transformasi bank konvensional maupun bank murni tanpa cabang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan efisien. Fitur-fitur seperti membuka rekening online, transfer instan, integrasi dengan ekosistem digital, hingga investasi langsung di aplikasi telah mengubah wajah industri perbankan nasional. Meskipun begitu, perkembangan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Literasi digital yang masih belum merata, infrastruktur internet yang sepenuhnya belum merata, serta ancaman keamanan cyber menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Namun di sisi lain, peluang pertumbuhan sangat besar karena Indonesia memiliki pasar yang luas dengan dominasi generasi muda yang terbuka akan teknologi. Dengan kata lain, posisi bank digital saat ini sudah sangat strategis dan jika mampu menjaga kepercayaan nasabah, terus berinovasi, serta memperkuat kerjasama dengan regulator dan ekosistem digital lain, maka bank digital akan benar-benar menjadi tulang punggung inklusi keuangan Indonesia di masa depan. Sekian
eh, yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata-kata atau ucapan saya yang terbelit-belit. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.